Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Anindita dengan NPM 2006-480875. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan pemeriksaan pada kasus hiperkifosis. Simak video berikut ini baik-baik ya. Hiperkifosis. Kifosis adalah kondisi di mana kurva torakal melengkung ke anterior secara berlebihan. Hiperkifosis adalah kondisi di mana sudut kifosis yang terbentuk lebih dari sudut 40 derajat. Seorang lanjut usia dengan hiperkifosis mengalami peningkatan resiko terjadinya gangguan fungsi, kejadian jatuh, dan patah vertebra. Pada usia lanjut antara 20% dan 40%. Fraktur vertebra hanya menyumbangkan 36% sampai 37% pada sebagian kasus hiperkifosis yang berat. Secara umum, pertambahan usia berhubungan dengan peningkatan kurva kifosis torakal. Wanita cenderung lebih cepat mengalami peningkatan kurva kifosis torakal dibandingkan pria seiring dengan bertambahnya usia. Hiperkifosis terkait usia menyebabkan yang pertama gangguan mobilitas tulang rusuk, meningkatkan tekanan biomekanik pada tulang belakang, lalu meningkatkan resiko jatuh dan patah tulang, gangguan fungsi fisik, bahkan kematian. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Putri Maharani Anindita. Ibu biasa memanggil saya Anin. Saya fisioterapi yang akan menangani Ibu pada hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Naomi Katanjung, Bu. Baik, lebih baik saya memanggil Ibu dengan panggilan apa ya? Ibu Naomi. Baik Ibu, kalau saya boleh tahu tempat tanggal dan lahir Ibu di mana? Saya lahir di Jakarta 9 November 1952. Berarti saat ini usia Ibu 70 tahun ya? Iya. Baik Ibu, saat ini keluhan apa yang Ibu rasakan? Saat ini saya suka merasa nyeri di bagian punggung, terus bahu juga kadang suka kaku dan pegel gitu, Bu. Terus kadang agak susah mengeluarkan nafas gitu, Bu. Sama saya juga kadang kakinya lemah sama mudah kelelahan, Bu. Sejak kapan Ibu mengalaminya Ibu? Lebih 5 bulan, sudah 5 bulanan, Bu. Selama 5 bulan ini, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja ya? Seminggu lalu saya dibawa sama anak saya ke rumah sakit Cipta Medica. Terus saya ke dokter ortopedi, diperiksa dan dikasih ronsen juga. Saya didiagnosa hiperkifosis. Baik, Ibu bawa hasil pemeriksaannya enggak? Iya, Bu. Baik Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu diberi obat oleh dokter juga? Iya, Bu. Boleh saya lihat obatnya? Saya bawa resepnya. Oh iya. Baik. Apakah obatnya masih dikonsumsi sampai saat ini Bu? Masih. Ya. Sebelum berobat ke rumah sakit, apakah Ibu menangani keluhan tersebut? Bagaimana apakah minum obat atau seperti apa? Saya cuma istirahat saja kalau misalnya mulai kambuh gejalanya. Baik, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah Ibu Apakah Ibu ada obat yang dikonsumsi secara rutin? Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk kelelahan atau sulit buang nafasnya muncul pada saat ngapain Bu? Saat saya suka kalau misalnya jalan terlalu jauh atau saya terlalu capek, kadang muncul seperti itu, Bu. Kalau lelahnya muncul biasanya ngapain Bu? Kalau misalnya kebanyakan naik tangga atau jalan-jalan jauh gitu, Bu. Baik. Kalau lelahnya muncul biasanya Ibu ngapain? Biasanya saya cuma duduk atau tiduran, istirahat gitu. Apakah Ibu punya alergi tertentu Bu? Tidak. Apakah Ibu pernah melakukan operasi besar seperti kanker? Tidak pernah sih. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu saat ini masih bekerja? Tidak, Fisio. Saya saat ini cuma di rumah bermain bersama cucu saya. Seperti itu. Apakah Ibu memiliki kegiatan yang Ibu rutin lakukan Bu? Biasanya saya setiap hari suka menulis, Bu. Baik.
Ibu saat ini tinggal bersama siapa saja? Saya tinggal bersama suami, anak saya yang pertama, dan juga menantu serta 2 cucu saya. Lingkungan daerah tempat tinggal Ibu apakah seperti apa? Apakah dekat pabrik? Tidak Bu, saya tinggal di perumahan BWJ, di situ cuman padat penduduk saja Bu. Apakah rumah Ibu bertingkat? Tidak. Apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat merokok dan minum alkohol? Tidak. Baik. Apakah Ibu sebelumnya pernah bekerja? Iya, dulu saya bekerja aktif sebagai sekretaris di perusahaan A Bu. Baik. Sudah berapa lama Ibu bekerja? Saat itu saya bekerja sekitar 40 tahun, kemudian saya mulai aktif menulis secara sendiri. Seperti itu. Baik. Biasanya kalau Ibu bekerja itu posisi badannya seperti apa? Apakah bungkuk? Apakah menggunakan meja? Seperti apa Bu? Waktu menulis dan mengetik itu? Biasanya saya mengetik atau menulis karangan itu biasanya di meja gitu loh. Sudah berapa lama Ibu bekerja? Saya bekerja sekitar 40 tahun. Baik, kalau misalnya Ibu pergi bekerja, tas apa yang Ibu bawa? Seperti apakah tas jinjing atau tas gendong? Biasanya saya bawa tas gendong gitu loh. Kira-kira Ibu menggunakan tas gendong itu sejak kapan dan kapan terakhir Ibu memakai tas gendong itu? Dari saya masuk sekolah sih Bu, sampai saya berhenti jadi sekretaris itu saya pakai tas gendong terus Bu. Selain itu, apakah ada aktivitas lain Bu yang Ibu sering nunduk atau bungkuk? Paling saya suka main handphone, kalau enggak mencuci gitu Bu sambil jongkok gitu. Kalau enggak saya biasanya menulis juga, sering bungkuk Bu. Apakah kebiasaan Ibu masih dilakukan sampai sekarang Bu? Iya, beberapa hal masih saya lakukan, tapi semenjak sakit sudah tidak dilakukan lagi Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Baik. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan lain-lain ya Bu. Ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan postur ya Bu. Pemeriksaannya sebelah sini. Oke. Baik Ibu, yang pertama ke sini ya Bu, madep depan. Boleh madep ke sebelah kiri Ibu. Baik, madep ke tembok Bu. Sekarang madep ke sebelah kiri lagi. Ya. Baik Ibu, boleh jalan ke sebelah sini ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan namanya oksiputual ya Bu. Baik, sudah. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan beberapa latihan ya Bu. Latihan yang pertama ini namanya McKenzie exercise. Nanti Ibu boleh lihat saya dulu, nanti saya contohkan, lalu nanti Ibu ulangi ya Bu. Jadi yang pertama itu kita tidur telungkup gini ya Bu. Terus nanti tangannya di sebelah telinga gini. Terus nanti kita bangun menggunakan badan gini. Coba Ibu tolong contohkan juga. Kita hitung ya Bu, 1 sampai 8. 1, 2. Nah, terima kasih Bu, sudah.
Baik Ibu, kita akan melakukan latihan yang kedua ya Bu, namanya bridging exercise. Jadi nanti kaki Ibu diangkat seperti ini, lalu Ibu tidur terlentang. Nanti tangannya di atas perut seperti ini, terus nanti pantatnya tolong diangkat ya Bu, kayak ini. Nanti dilakukan 1 sampai 8 hitungan ya Bu. Ayo Ibu. Ayo Bu, naik. Baik Ibu, ini latihan yang ketiga ya Bu, namanya backward bending. Jadi tangan Ibu keduanya tolong taruh di belakang kepala. Mohon maaf ya Bu. Udah. Baik Ibu, ini latihan yang keempat. Nanti kita akan melakukan stretching ya Bu, untuk mengencangkan otot-otot di bawah punggung Ibu. Nanti saya contohkan, Ibu lakukan juga ya Bu. Seperti ini Bu. Satunya lagi Bu. Nah. Baik Ibu, ini latihan yang terakhir ya Bu, untuk latihan pernafasan Ibu. Jadi nanti tolong tarik nafasnya lewat hidung, lalu tahan 5 detik, lalu buang lewat mulut ya Bu. Bu, tarik nafas. Buang Bu. Lagi. Buang Bu. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas. Buang Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan oksiputua lagi ya Bu, setelah melakukan exercise. Baik Ibu, untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya Bu. Jangan lupa nanti latihan-latihan yang tadi saya sudah ajarkan dilakukan di rumah ya Bu. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Setelah melakukan semuanya, sebaiknya kita mengevaluasi kepada pasien. Beritahu pasien atau keluarga pasien hal yang pasien bisa lakukan di rumah. Karena pasien tidak setiap hari bertemu dengan fisioterapis, seperti latihan di rumah dengan menggunakan dan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.